Syarat ketiga, dia tidak boleh main perempuan lain. Dalam artian, Johnny tidak boleh tidur, apalagi menikah dengan wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang beristri jin demi meraih kekayaan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Setelah usahanya bangkrut akibat amukan massa pada peristiwa hura-hura massal tahun 1998, dia akhirnya memutuskan untuk menikahi jin. Ini dia lakukan demi kembali meraih kesuksesan. Dalam perjalanan menjelajahi berbagai pelosok, penulis sempat menemukan kesaksian dari seorang anak manusia yang telah menjalin hubungan sangat erat dengan eksistensi bangsa jin. Ya, dalam sebuah tugas liputan, penulis secara tak sengaja mampir ke rumah seorang sahabat yang sudah lama tidak dikunjungi. Rasidan namanya, atau biasa dipanggil Johnny. Dari sinilah kesaksian yang sulit diterima akal sehat itu bermula. Tak seorang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya di masa mendatang. Semuanya masih merupakan misteri yang sulit ditebak. Begitu juga halnya dengan Johnny. Dia tidak pernah menduga kalau usahanya sebagai seorang petambak udang dan pemilik toko furnitur terbesar di kotanya itu akan jatuh bangkrut. Menurut perhitungannya, harta yang dimilikinya telah lebih dari cukup untuk menopang hidupnya. Tapi dia lupa bahwa perhitungan manusia kadang-kadang bisa berubah atas ketentuan ilahi. Keadaan telah memporak-porandakan cita-cita dan tatanan kehidupan Johnny yang telah ditatanya sejak lama. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan hari-hari kelabu bagi Johnny dan keluarganya. Kerusuhan telah membuat dirinya miskin. Toko furnitur dan mobil mewahnya yang diparkir di depan tokonya hangus terbakar, sementara tambak udangnya habis dijarah orang. Sedangkan rumah yang ditempatinya sudah bukan miliknya lagi, karena surat-suratnya telah dijaminkan ke bank untuk modal pengembangan usaha furniturnya. Melihat kenyataan pahit ini, Johnny sempat shock. Dia tidak menyangka akan musibah yang melanda dirinya dan memusnahkan semua harta yang selama ini telah dikumpulkannya, hanya dalam sekejap. Istrinya, Vera tidak kalah syoknya menerima kenyataan pahit ini. Dalam kondisi kalut seperti itu, Johnny dan Vera datang kepada seorang kiai yang terkenal sebagai ahli spiritual. Kepada sang kiai mereka berkonsultasi tentang musibah yang dihadapi. Orang tua yang bijaksana itu hanya mengangguk dan tersenyum. Dengan arifnya dia bertutur bahwa di balik semua musibah itu ada maknanya, makna itu bisa bermacam-macam. Di satu sisi bisa bermakna cobaan, di sisi lain bisa juga peringatan bagi keluarga Johnny. Menurut mata batin sang kiai, selama ini Johnny dan Vera tidak pernah mengeluarkan zakat maal dan bersedekah, padahal selama ini mereka menerima terus-menerus rezeki dari Yang Maha Kuasa. Mereka telah ditutupi oleh penyakit hati yakni pelit untuk mengeluarkan sedekah dan zakat maal yang merupakan hak orang lain terutama anak-anak yatim, para janda tua dan kaum duhafa. Akibat dari semua itu maka datanglah peringatan bagi mereka. Johnny membenarkan ucapan orang tua yang bijak itu. Namun yang terpenting, bagaimana caranya agar dia tidak diusir dari rumahnya karena tidak mampu lagi membayar cicilan ke bank akibat usahanya telah bangkrut? Orang tua itu berbisik pada Johnny, memberi solusi mencari uang secara pintas. Bersediakan nak Johnny menikah dengan jin? Menikah dengan jin? Bagaimana mungkin? Tanya Johnny. Apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin kalau Allah menghendakinya, ujar sang kiai. Menurutnya, persyaratannya tidak begitu susah. Pertama, harus seizin istri karena dia akan dimadu. Kedua, menyediakan kamar khusus untuk menyongsong kedatangan istri jinnya yang akan datang pada waktu tertentu. Sekaitan dengan syarat pertama, pada masa pengantin Johnny harus menemani istri jinnya selama 1 bulan penuh, mengingat masih dalam suasana pengantin baru. Setelah itu waktu menggilirnya diatur seminggu 3 kali. Syarat ketiga, dia tidak boleh main perempuan lain. Dalam artian, Johnny tidak boleh tidur, apalagi menikah dengan wanita lain. Atas kesepakatan dengan Vera, Johnny akhirnya bersedia mengawini makhluk yang berlainan alam itu.
Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ritual pun dimulai. Johnny sudah siap di kamar orang tua itu. Suasana di kamar agak lain, seperti ada hawa sejuk yang menyenangkan. Setelah melakukan upacara ritual, suasana begitu sangat syahdu, namun terasa berbalut mistik. Sepi namun sesekali terasa mencekam. Tak lama kemudian Johnny mendengar ada suara dari luar. "Assalamualaikum," suara itu begitu lembut. Johnny tersentak. Orang tua itu berbisik, "Pengantin wanitanya sudah datang." Segera dia bangkit membukakan pintu. Tampak seorang gadis cantik berjilbab putih dengan gaun terusan warna hitam bergaris lembut. Melihat keanggunan dan kecantikan gadis itu, kerongkongan Johnny seperti tercekat. Tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Hingga kemudian gadis itu berkata, "Inikah calon suamiku? Perkenalkan, namaku Siti Zubaidah. Kau Johnny, kan?" Setelah berkata demikian, gadis itu duduk di sebelah Johnny. Singkat cerita, dengan disaksikan oleh orang tua itu terjadilah proses pernikahan dua makhluk ciptaan Tuhan yang berlainan alam itu. Sungguh menakjubkan, setelah Johnny beristerikan Siti Zubaidah, kehidupannya teras mengalami peningkatan. "Aku diberikan uang sebagai modal untuk memulai usaha baru," cerita Johnny. Menurutnya, istrinya yang bangsa jin itu memberi suntikan modal untuk membayar hutangnya di bank, merehab tokonya yang telah terbakar, dan melanjutkan usaha tambaknya yang habis dijarah, bahkan membeli mobil baru. Semua itu atas bantuan Zubaidah, di samping fitrah Johnny sebagai manusia yang terus bekerja keras. Di samping usaha tambak ikan, kini Johnny juga menekuni profesi barunya sebagai supplier obat-obatan. Mungkin, hal ini dimungkinkan karena ada kekuatan gaib yang mendorongnya, hingga usaha apapun yang dijalankan olehnya selalu berhasil. Ketika penulis bertamu ke rumahnya, Johnny bercerita penuh antusias tentang Zubaidah yang penduduk alam gaib itu. Atas keinginannya, dia akan mengundang Zubaidah dan memperkenalkannya denganku. Aku sempat mencegah dengan alasan takut melihat wajah dari makhluk yang berlainan alam itu. Namun Johnny tetap bersikeras untuk mengundangnya. Menurutnya, Zubaidah mempunyai kemampuan untuk maujud layaknya seorang manusia. "Karena kau memaksa, aku bersedia saja," begitu akhirnya kata penulis. Tak lama, kami mendengar deru mobil memasuki halaman rumah. Seketika suasana di penghujung malam itu sudah merubah aura menjadi penuh dengan kegaiban. Kijang kapsul warna putih metalik melewati kami yang sedang duduk di beranda muka, sementara mobil itu berhenti di pavilion samping rumah. Segera Johnny menyongsong wanita yang turun dari dalam mobil itu. Sekilas pandangan penulis menoleh dengan diiringi oleh bulu kuduk yang meremang. Jantungku berdetak kencang. Penulis segera paham dengan situasi itu. Memang wanita itu terlihat cantik dengan gaya modis berbusana muslim. Johnny dan wanita yang mungkin adalah Siti Zubaidah itu terlihat masuk lewat pintu samping. Namun tak lama kemudian wanita itu keluar lagi meninggalkan tempat itu tanpa sempat bertemu muka denganku. Aku berdecak kagum atas penampilannya dalam permainan imajinasi sudut pandang. Mobil kijang yang tadi terlihat itu ternyata hanyalah seekor kuda putih, sementara sosok wanita itu tidak terlihat secara jelas karena kesannya terburu-buru. Setelah kejadian yang hanya kurang dari 1 menit itu, kembali Johnny menghampiriku dan mengatakan bahwa tadi itu adalah istri mudanya. "Aku hanya terpaku menyaksikan kejadian muskil itu. Sekarang kau mungkin percaya bahwa aku telah beristerikan wanita dari alam gaib," kata Johnny setelah sensasi aneh itu berlalu. Penulis hanya angkat bahu. Apakah benar yang dikatakan Johnny? Penulis masih sulit untuk mempercayainya. Sekitar setengah bulan setelah pertemuan itu, tiba-tiba ada kabar melalui Hendone kalau Johnny sekarang dirawat di rumah sakit. Merasa khawatir atas kesehatannya, penulis pun segera berangkat untuk menjenguk Johnny. Sesampainya di sana kulihat sahabatku itu terbaring lemah. Segera kuhampiri dan kudengar dia berbisik mengatakan bahwa istrinya marah karena Johnny telah mengundangnya secara mendadak dan terasa ada benturan pada dirinya begitu melihatku. Aku katakan bahwa hal itu tidak apa-apa. "Makanya, aku bilang jangan kau lakukan itu." "Kau sendiri yang memaksakan," ujar penulis. Johnny hanya tersenyum kecut. Menurut analisis tim medis, Johnny terkena gejala tipus. Namun berdasarkan terawangan alam kesunyatan yang dilakukan penulis, sahabatku itu terkena imbas negatif akibat benturan hawa energi antara penulis dengan istrinya itu. Untuk membantu penyembuhannya, penulis segera mengirimkan energi ke tubuhnya untuk memulihkan kondisinya.
Setelah itu aku pamit pada Vera dengan berpesan segera memberi kabar bila terjadi apa-apa terhadap Johnny. Selang 3 hari kemudian Vera, istri sahabatku itu mengabarkan bahwa suaminya sudah kembali dari rumah sakit dengan kondisi agak baikan. Aku bersyukur mendengar kabar baik itu. Aku sempat menelepon Johnny dan mengatakan padanya agar dia mulai memikirkan masa depan hidupnya, jangan terus beristerikan jin itu. Aku takut nantinya kau yang berada di bawah pengaruhnya, John, kataku. Johnny memahami kekhawatiranku. Aku berjanji akan mencari jalan keluar untuk berpisah dengannya, katanya dengan suara jernih. Ini artinya, Johnny sungguh-sungguh sudah baikan. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.